Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, semoga kalian masih tetap semangat belajar di tengah pandemi. Kembali lagi dengan Ibu di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai teks berita, yaitu tentang menyimpulkan dan menyajikan isi berita, baik lisan atau tulisan. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah 4.1, menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Dan 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis. Di video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan unsur-unsur yang terdapat di dalam teks berita. Kali ini, ada 3 cara untuk menyimpulkan isi berita. Pertama, membaca teks berita dengan cermat. Kedua, setelah membaca dengan cermat, kita harus mengidentifikasi. Yang terakhir, kita dapat menentukan pokok-pokok yang terkait dengan adik Simba. Di sini ada contoh teks berita beserta 3 strukturnya, yaitu kepala berita, badan berita, dan ekor berita. Silahkan kalian membaca terlebih dahulu dan pahami isinya. Saat kalian membaca atau setelah membaca, kemudian menemukan jawaban dari unsur-unsur teks berita, berarti kalian sudah dapat menyimpulkan. Kita lihat di sini terdapat unsur adik Simba. Unsur yang pertama yaitu apa? Apa yang dibahas di dalam teks tersebut? Yaitu kesiapan pembukaan sekolah, di mana lokasinya di KPI Pusat, Jakarta. Kapan peristiwa itu berlangsung? Tanggal 29 Agustus tahun 2020. Siapa yang mengatakannya? Yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia diwakili oleh Retno Lisyarti. Boleh juga langsung merujuk kepada orangnya, yaitu Retno Lisyarti. Mengapa KPAI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperhatikan persiapan pembukaan sekolah? Masih banyak sekolah yang masih belum siap dari segi fasilitas untuk menjalankan protokol kesehatan, sehingga mengancam kesehatan anak. Bagaimana cara yang harus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak lainnya untuk lebih mempersiapkan atau menunda pembukaan sekolah. Jadi, terdapat jawaban dari pertanyaan mengenai unsur berita. Sekarang, Ibu ingin memperlihatkan contoh cara menyajikan berita secara lisan. Simak video berikut ini. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Sekilas informasi kembali hadir menjumpai Anda untuk membawakan berita terhangat dan terpercaya. Bersama saya Syaidah Muntahaka, inilah berita selengkapnya. Kita kembali ke berita Jawa Barat Sabtu 9 Januari 2021. Kawasan Bojongkondang, Desa Cihanjung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang kembali diterjang tanah longsor diakibatkan curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang tidak stabil. Longsor tidak hanya berlangsung satu kali, namun juga terjadi longsor susulan. Longsor pertama terjadi pada Sabtu sore
sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan longsor susulan terjadi pada saat petugas melakukan evakuasi di sekitar area longsoran pertama pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tebing longsor dengan ketinggian sekitar 20 meter yang menimbun 18 rumah warga mengakibatkan 15 orang meninggal dunia, 25 orang luka ringan, dan 25 orang masih dalam tahap pencarian. Kepala Kerja SAR Bandung Deden Ridwansyah mengatakan tanah longsor tidak hanya menimpa warga desa Cihanjung, namun juga menyebabkan relawan SAR dan Ramil Cimanggung Kapten Setio Pribadi dan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Kabupaten Sumedang meninggal dunia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Syaidah Muntahaka, mewakili seluruh redaksi dan kerabat kerja, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini. Saksikan terus berita pagi di CNN TV pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Spega News hadir kembali menjumpai Anda dengan berita-berita teraktual, akurat, dan terpercaya dalam tajuk Info Spega. Bersama saya, Hafiatul Nujia Solihah. Pemirsa, beberapa waktu lalu SMP Negeri 3 Tuban menggelar event yang sangat ditunggu-tunggu oleh para siswa peserta ekstrakurikuler jurnalistik, yaitu Diklat Jurnalistik Tingkat Dasar. Event ini digelar hanya dalam waktu 1 hari, tepatnya hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dibuka secara resmi oleh Kepala SMP Negeri 3 Tuban, Fatul Muin MPD. Kegiatan ini dimulai dari pukul 8 pagi dan berakhir hingga pukul 4 sore. Kegiatan rutin yang digelar setiap tahun ini diikuti oleh 28 peserta yang terdiri dari siswa kelas 7 dan siswa. Baiklah anak-anak, untuk tugas berikutnya adalah kalian membuat sebuah video membaca teks berita secara individu atau mandiri yang terdapat unsur adik Simba di dalamnya. Berita yang dibicarakan sesuai dengan fenomena atau keadaan yang sedang terjadi saat ini. Buatlah video sekreatif dan semenarik mungkin dengan durasi waktu 3 sampai dengan 8 menit. Kemudian, upload di sosial media kalian, boleh di-share ke YouTube, Instagram, ataupun Facebook. Jangan dihapus sampai ibu memberikan penilaian. Ibu memberikan waktu 1 minggu dan link pengiriman tugas akan ibu kirim di grup kelas. Sekian materi pembelajaran kita hari ini tentang teks berita. Terima kasih sudah menyimak dengan sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.